Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Hodimul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al Ustaz Royatul Furman SPD Al Bantani. Semoga beliau tetap dalam ampunan, perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, ilmunya, rezekinya, dan dikabul segala hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah 1001 malam Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan satu lagi adalah seorang pemuda berbangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa kata kepada, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari, sambil membawa cangkul, penggali, kampak, dan material serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu berada membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak Tuan Kadi yang baru jadi." Hah? Merusak rumah Tuan Kadi? Guman semua muridnya keheranan. Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas menghapus keraguan muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan engkau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya? Hendaklah katakan saja aku menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dengan lampiran dengan batu. Habis perkataan demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksanakan demonstran merdeka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegahnya. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukan berhenti, malah terus menghancurkan Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator. Orang gila, besok pagi aku akan melaporkan kepada Baginda. Benar. Esokan harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Tuan Baginda. Setelah Abu Nawas
menghadap baginda. Ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebenarnya kau merusak rumah kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebab ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya tuan tadi menyuruh hamba merusak rumahnya sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah itu, tuan kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum, tuan. Kadi yang baru itu, tuanku." Mendengarkan perkataan Abu Nawas, seketika wajah tuan kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya baginda. Tapi tuan, kadi tidak menjawab. Menjawab nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. Abu Nawas, "Jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah baginda. "Baiklah." Abu Nawas tenang, tetapi tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak tuan kadi dengan mahar mas kawin sekian banyak." "Ini hanya mimpi, baginda." Tapi tuan kadi mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan tanya mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat organisasi tuan kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan baginda. Berkata baginda raja, "Hai anak Mesir, ceritakan hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos ia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya." Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembali si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun." 2. Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan datang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Alhamdulillah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.